Trading bukan untuk jadi kaya agar tidak mengalami hal yang sama seperti saya dulu. Halo teman-teman, balik lagi di kontennya The Reva Journal dengan saya Salma Bianda dan tentunya ada Pak Reva di sini. Apa kabar teman-teman semuanya? Sehat selalu semuanya. Iya. Dan semoga selalu diberi kekuatan oleh Yang Maha Kuasa. Amin. Untuk terus belajar dan menjadi orang yang kuat. Jadi Amin. bukan dipermudah Salma, tapi diperkuat. Dikuatkan berarti. Iya dong, kan berproses. Iya. Jadi ini kita sudah episode ke-47 nih Pak. Nah, berasa ya? Iya, jadi dari Agustus kan kemarin kita. 17 Agustus 17 Agustus. 2022, hari ini tanggal 6 Juli. Betul. 2023. Iya. Nggak berasa hampir 1 tahun. Betul. Oke. 2 bulan lagi kita 1 tahun. 2 bulan lagi 1 tahun. Jadi sebenarnya tadi saya maksa Bapak untuk bikin konten. Nggak apa-apa kan Pak? Nggak apa-apa lah. Nah, jadi itu ada pertanyaan yang harus saya tanyakan ke Bapak nih. Itu 95% trader itu kehilangan uangnya, Pak. Dari 100, 95% itu kehilangan uangnya. Berarti masih ada 5% yang bisa dibilang ya baik-baik aja mungkin ya. Ya, setidaknya kalau kita bicara by data, emang ada kok data yang menyatakan, kalau nggak salah saya itu Bloomberg, itu ada sekitar 74% trader yang gagal. Jadi hampir sebagian besar kebanyakan yang gagal, tapi kan kita fokusnya belajar bukan kepada yang golongan besar ini dong. Kita belajar yang persentasenya kecil. Betul Pak. Tapi mungkin sebelum Bapak jelaskan lebih lanjut, bisa teman-teman yang belum subscribe, silahkan di subscribe, like, dan komen. Dan tentunya di share ya. Kan tadi saya bilang 95% trader itu kehilangan uangnya kan. Dari 100 kan masih ada 5% tuh yang mungkin baik-baik saja. Itu mungkin dari Bapak bisa dikasih tahu apa tipsnya gitu. Sebetulnya tipsnya udah banyak ya di dalam episode-episode kita. Tinggal ditonton aja. Tapi nggak apa-apa kalau mau dibahas lagi. Mungkin Bapak ingin jelasin secara singkatnya gitu Pak. Singkat ya, singkat dan mudah-mudahan masuk akal. Betul. Orang masuk ke 95% itu salah satunya adalah mereka lack of preparation. Artinya apa? Mereka mengabaikan yang namanya persiapan. Kamu mau ke medan perang. Medan perang ada resikonya. Iya. Tapi ada juga opportunity bahwa kamu menang. Betul. Apa yang harus kamu lakukan? Ya persiapan dong. Masa kamu masuk ke medan perang yang penuh resiko, yang kemungkinan kamu bisa tewas? Iya. Itu namanya konyol. Iya. Sorry, saya ngomong belak-belakan aja. Ya mungkin saya nggak tahu. Apakah tidak mau belajar itu berdasarkan tidak punya inisiatif? Atau hanya kemakan iklan cara cepat dapat profit? Ya, atau kita tahu ya bahwa yang dulu viral murah banget. Iya. Akhirnya membutakan mata orang. Betul Pak. Ya kan? Ya walaupun actually jenis tradingnya beda dengan yang kita lakukan, karena itu bukan trading ya. Apa yang kita pelajari dari hal itu, orang kebanyakan melakukan trading itu FOMO. Kalau nggak mungkin ada kasus robot trading. Oke, benar-benar sih. Kasus Ponzi. Kalau orang yang melakukan persiapan, tentu dia akan baca dong. Betul sih. Ini nggak oke dong. Padahal kalau kita searching, klik, keluar tuh Ponzi apa. Ini salah satu contoh kenapa banyak orang gagal ketika mengenal dunia financial market. Salah satunya adalah forex trading. Itu karena mereka tidak punya persiapan, tidak mau tahu rasa inisiatif yang ada ketika dikasih tahu, teori doang ngomongnya. Padahal kita tahu bahwa semuanya butuh teori. Teori, betul Pak. Benar nggak? Betul. Kita contoh yang gampang, Salma. Monitor ini berinovasi terus kan. Masih ingat kan kalau ingat TV zaman dulu? Iya, masih tahu. Yang dari warna hitam putih, yang gede banget, yang tebal, tanggung, kan? sampai akhirnya secanggih ini, setipis ini, dirancang ringan, pasti butuh yang namanya persiapan. Termasuk seorang trader, mulai dari persiapan waktu, modal, belajar tentang resiko, money management. Ini kan butuh waktu. Artinya kalau kamu mau masuk ke medan
medan perang, ya kamu harus Ada bekal. ada bekal. Betul. Ingat salah satu kata yang pernah nasehatin saya, dia bilang gini, jangan pernah kamu melakukan sesuatu yang beresiko tapi kamu nggak tahu secara detail bisnis tersebut. Apa pesannya? Bisnis semua punya resiko. Kalau kamu serius ya kamu pelajari dong secara detail. Iya, betul sih, Pak. Itu pertama. Yang kedua, ingin cepat kaya. Ini penyakit nih Salma. Banyak banget sih. Banyak banget karena Maunya instan aja. maunya instan. Karena kenapa? Arus sosial media kita udah zaman informatif. Begitu gampang orang buat konten, Mengakses, begitu ya. gampang orang dapat informasi. Cuman pertanyaannya, kita bisa cerna nggak ini informasinya masuk akal atau enggak? Benar. Satu hal yang saya tahu, tidak ada orang bisa besar tanpa proses. Mungkin ada tiba-tiba orang ibarat kata dia perlakukan ini seperti jackpot, profit gede. Oke. Mungkin hari itu doang dia profit gede. Tapi Oke. pernah nggak berpikir bahwa waktu lu profit gede, mungkin nggak besok lu habis seketika? Bisa aja, bisa terjadi. Bisa terjadi. Biasanya orang yang ingin kaya cepat, mereka akan mengabaikan yang namanya sisi rasional. Kita ini semua dikasih yang maha kuasa, pola pikir diciptakan, cuman tergantung bagaimana kita membiasakannya. Ini oke, ini nggak oke. Make sense nggak ada tiba-tiba sesuatu hal, mungkin buat pemula ini bidang baru, tapi tiba-tiba instan kaya. Jangan gara-gara ini dalam bentuk aplikasi, memang caranya praktis. Semua orang bisa trading, klik aja buy sama sell. Betul. Habis itu tiba-tiba kaya mendadak. Mana ada seperti itu? Nggak akan ada sih, Pak, kayak gitu. Nggak mungkin. Logika aja. Itulah kenapa banyak orang masuk ke 95%. Terus yang nomor 3 adalah apa? Mereka masuk ke 95% ini karena mereka nggak sabar. Jadi kurang sabar. Oke. Berarti sabar itu perlu banget ya? Oh, sabar. Kita mendidik anak, membesarkan anak butuh sabar nggak? Perlu sih. Dididik dulu, mulai dari bicara, diajarin cara makan. Benar nggak? Betul. Sebetulnya Tuhan itu udah mengajarkan bahwa manusia itu tumbuh dengan proses. Gak ada yang nyuruh orang buru-buru untuk berhasil kok. Udahlah, stop buat cerita jual mimpi. Kalau misalnya nggak sabar, ya udah cari bidang lain. Berarti dia nggak cocok mungkin di sini ya? Nggak cocok. Ya, karena saya bilang trading itu adalah maraton, bukan lari sprint. Tahu ya, lari sprint itu maksudnya lari sekencang-kencangnya, habis itu nafas lo habis. Iya. Tapi kalau lari maraton kan kita lari boleh pelan, boleh kencang kan. Tapi kita gimana kita tetap konstan lari. Yang diatur berarti apanya? Nafasnya dong. Nafasnya, betul, Pak. Sama kalau di trading apa yang kita atur? Resikonya dong. Iya. Stop loss, disiplin, tidak merubah-rubah style trading. Itu kan yang penting. Iya, yang paling penting sih itu. Yang paling penting kan itu kan sebetulnya. Cuma kan nggak mau orang banyak melakukan itu. Iya, bisa dihitung jari lah yang yang benar-benar ngikutin gitu ya. Ya, dan kadang-kadang orang ke distract. Salah satunya adalah konten. Konten. Ikut grup sana, ikut grup sini. Padahal dia udah punya plan. Plannya udah siap nih. Dengar grup lain ngomong buy. Tiba-tiba dari grup lain, ya kita nggak bisa nyalahin orang yang mau belajar ya. Tapi kadang-kadang udah dia buat plan, dia langgar plannya. Ya karena dia ke distract. Dia nggak percaya sama metodenya sendiri. Oh, betul. Sekarang kalau saya tanya, kamu udah punya metode, tapi kamu nggak percaya sama metodemu. Buat apa kamu buat metode? Iya. Benar nggak? Betul, betul. Kita pakai logika loh. Betul. Tanpa sadar, dia sudah merusak yang namanya, dia punya rules-nya sendiri. Plannya, betul. Ya rules-nya itu maksudnya aturan yang sudah dia buat sendiri loh. Yang berikutnya adalah, orang nggak punya tujuan yang jelas, Salma. Goals itu mesti spesifik. Tujuan sama dengan goals. Trading bukan untuk jadi kaya. Ini biar nggak salah ya. Tapi bisa nggak orang kaya dari trading? Bisa. Tapi jelas, trading bukan untuk orang tiba-tiba jadi kaya. Karena pada dasarnya, trading itu adalah cocok untuk orang yang sudah punya penghasilan surplus, dia punya uang proteksi, dan dia punya uang lebih. Dia udah nggak punya semacam kayak beban tanggungan lagi. Iya. Transaksinya pun akan hati-hati, karena dia akan rasional. Betul sih, Pak. Habis itu konsisten. Konsisten ini bukan cuma soal konsisten melakukan adjust volume, tapi konsisten ketika kita mengalami hal-hal nggak enak. Mau nggak kita melakukan journaling? Mau nggak kita melakukan evaluasi? Oke. Jangan waktu lagi profit kita ketawa-ketawa, waktu pas kita mengalami loss langsung keki, langsung wah. Langsung nyalahin sih biasanya, Pak. Dan disitulah kadang-kadang orang itu diuji apakah dia
konsisten atau enggak. Orang kan kadang-kadang cuma semangat awalnya aja. No, akhirnya enggak. Enggak. Saya nggak ada masalah kok lihat orang yang mungkin dia grow-nya pelan-pelan, tetapi dia terus berjalan. Daripada ada orang yang tiba-tiba dapat profit besar seketika, tapi waktu pas di tengah jalan ngalami hal nggak enak, hilang langsung selesai. Karena kembali lagi dari pengalaman kan. Pengalaman gitu loh. Kenapa saya ngomong seperti itu ya? Karena waktu zaman dulu tuh kita nggak punya tempat untuk belajar, kita nggak punya wadah untuk sharing. Sekarang kan udah enak, udah ada konten, kamu bisa nonton. Di Indonesia sendiri konten-konten yang bagus ada kok. Dan sekarang kan udah canggih ya. Betul, tinggal kamu mau belajar atau enggak gitu loh ya. Apalagi yang membuat orang keluar dari golongan yang 50% ini. Karena mereka tidak punya kemampuan membatasi rugi. Karena ketika mereka belajar, mereka mengabaikan yang namanya resiko. Sementara kan kita tahu ya, di dalam trading ada kemungkinan kita salah analisa. Betul, Pak. Mereka terfokus bagaimana mencari analisa yang sempurna, padahal tidak ada kesempurnaan di dalam menjadi seorang trader. Bahkan seorang pro trader juga bisa melakukan kesalahan analisa. Pertanyaannya, apakah kamu belajar memproteksi modalmu? Ingat loh, proteksi modal itu adalah sesuatu hal yang dilakukan dengan rencana. Beda ya, orang MC tuh nggak terencana biasanya. Iya, biasanya. Tapi kalau orang kena stop loss dan dia sudah rencanakan dengan kerugian sekian, tadi 1%, maksimal 2%, artinya kalaupun dia kena stop loss, dia baik-baik aja. Udah pasti. Kenapa? Karena lossnya sudah direncanakan. Dan dia masih bisa melakukan kegiatan apapun. Yang lain, betul Pak. Karena saya juga pernah mengalami yang namanya MC. Kenapa saya melakukan kesalahan tersebut? Karena saya gegabah. Saya mengabaikan yang namanya stop loss. Lebih tepatnya saya dulu nggak kenal apa itu stop loss. Bahkan saya tidak tahu cara menghitung resiko di angka berapa saya kena yang namanya margin call. Namanya lagi-lagi dulu kan. Ya kan kita kalau buat pembenaran selalu begitu. Namanya pemula Pak. Ya wajar Pak. Betul. Kan begitu terus kan. Iya, betul. Nah ini kan kita kasih tahu buat teman-teman agar tidak mengalami hal yang sama seperti saya dulu. Kan nggak mungkin nunggu habis tabunganmu baru sadar ya. Baru sadar, benar nggak? Betul. Terus habis itu yang terakhir adalah punya metode satu yang punya winning ratio baik. Pertanyaannya gimana caranya? Ya nggak lain nggak bukan ya dengan menjalani proses. Kamu melakukan backtest. Kan kita melakukan backtest pasti akan ketemu salah dong. Betul Pak. Namanya backtest. Iya. Nah waktu backtesting, waktu salah sama benar, kita akan melakukan journaling dong. Benar Pak. Kita akan tahu kenapa nih harga bergerak baik dari segi fundamental dan teknikal. Kita tahu konfirmasi harga, bahkan kita sudah mulai punya tahu kapan harus transaksi, kapan harus tidak transaksi. Karena kita udah punya metode. Betul Pak. Makanya saya bilang metode nggak usah banyak-banyak, cukup satu. Tapi kamu kuasai. Metode ketemu kalau orang itu konsisten. Itu aja sih Salma. Berarti udah terjawab ya Pak ya pertanyaan saya tadi dengan 7 yang tadi Bapak sebutkan. Ada 7 kebiasaan yang membuat trader itu masuk ke 95%. Simple toh. Simple tapi beberapa orang mungkin dibikin rumit sama dia. Dibuat rumit ya karena dia sendiri sih. Semoga someday bisa sadar. Amin, amin. Baik Pak, mungkin cukup konten hari ini. Cukup. Oke. Teman-teman, jadi cukup penjelasan dari Pak Reva dan nanti kita ketemu di next konten lagi. Semoga ilmu yang kita sampaikan bermanfaat untuk teman-teman. Sebenarnya ini sharing ya. Saya disclaimer dulu. Ini kan pendapat yang kita berikan adalah pendapat berdasarkan pengalaman kita. Ya, kita sama-sama belajar. Teman-teman mungkin ada yang dengar, ya itu kembali kepada masing-masing bagaimana menyikapi apa yang kita sudah sampaikan. Yang semoga bermanfaat. Iya, ya? Semoga. Itu aja sih paling. Baik teman-teman, sampai jumpa di next konten. May Allah bless you all.